Bahasan Syarhul Arba'in Hadisan fi Fadli La Ilaha Illallah. Penjelasan 40 hadis keutamaan La Ilaha Illallah. Dan kita masuk kepada hadis yang ke-6, di mana hadis yang ke-5 terakhir telah kita bahas tadi malam. Maka pada pertemuan kali ini di pagi hari yang berbahagia ini, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi pagi hari ini untuk kita semua dan untuk kaum muslimin. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-6 dari 40 hadis keutamaan La ilaha illallah. Al-haditsus sadisu, hadis yang ke-6. Anna sahibaha ma'sumud dam wal mal. Bahwa seorang yang mengucapkan La ilaha illallah terjaga darah dan hartanya. Seorang sahibu qaul atau sahibu La ilaha illallah, seorang yang mengucapkan La ilaha illallah, maka dia ma'sumud dam wal mal, akan terjaga darah dan hartanya. Ini di antara keutamaan kalimat La ilaha illallah. Jika telah diucapkan oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga, menjamin darah dan hartanya terjaga, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, kecuali di sana ada hukukul Islam, ada hak-hak Islam, ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, yang mengharuskan jiwanya untuk dibunuh. Karena hak Allah Subhanahu wa taala lebih diutamakan dan dimuliakan. Ataupun hartanya dirampas, diambil. Karena di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada asalnya apabila seorang telah mengucapkan La ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menjamin darah dan hartanya terjaga dan tidak boleh ditumpahkan secara sembarangan, kecuali jelas di sana ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang membolehkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Di sana disebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqih wa hisabuhu 'ala Allah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk melakukan muqatalah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan La ilaha illallah, sungguh telah terjaga dariku hartanya dan jiwanya, kecuali dengan haknya, kecuali di sana ada hak Islam, ada hak Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja di sini kata beliau, fi hadzal hadithi fawaidu. Dalam hadis ini ada beberapa faidah-faidah.
Yang pertama kata beliau, masyru'iyatul jihad li'i'la'i syahadati an la ilaha illallah. Faedah yang pertama, disyariatkannya jihad. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Untuk apa? Apakah hanya sebatas untuk diambil hartanya? Sebatas untuk menumpahkan darah? Sebatas untuk memperluas, melakukan ekspansi kekuasaan? Bukan. Bukan itu tujuan utama. Perintah al-jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi memang semata-mata dilakukannya jihad, ditegakkannya jihad adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Memang ingin mengagungkan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan, sementara dialah yang menciptakan seluruh makhluknya, dia yang telah menciptakan manusia, hak Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya yang paling mulia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan jihad yang tujuannya adalah agar manusia kembali mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang akan mensucikan mereka dan mengembalikan mereka kepada fitrah Islam, mengembalikan mereka kepada kejayaan mereka, mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata karena urusan dunia, bukan karena urusan wanita, bukan karena urusan kekuasaan, harta dan semisalnya, bukan itu pandangan Islam ketika ingin menegakkan jihad. Walaupun ada sebagian orang berfikiran yang negatif dengan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang memerintahkan jihad, seakan-akan menurut mereka Islam ini haus darah, sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit jihad, kata mereka. Kaum muslimin ataupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jihad, menegakkan jihad, ya, memotivasi kita untuk berjihad. Bahkan jangan meninggalkan jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk menciptakan kerusakan, menebar ketakutan. Bukan. Salah satu hikmah yang lainnya, jihad itu ditegakkan untuk menciptakan rasa aman. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang menurunkan rasa aman kepada manusia itu bukan semata-mata hasil perbuatan manusia, tapi semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini Allah taala berikan? Ketika manusia itu mau bertauhid kepada Allah. Nah, di sana ada orang-orang yang enggak mau bertauhid. Ada orang-orang yang tidak mau tunduk sama Allah. Bukan enggak mau tunduk sama manusia, tidak mau tunduk sama Allah. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian manusia itu ada yang benar-benar patuh, tunduk, taat sama Allah. Allah perintahkan mereka, Allah gunakan mereka untuk memerangi ini, yang tidak mau tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperintahkan mereka, berangkatlah kalian, perangi mereka sampai mereka mau mengucapkan seperti yang kalian ucapkan, yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus difahami, bukan hanya semata-mata melihat wah ini seakan-akan ya jihad, di sana-sana, di sana sini jihad. Bahkan kalau kita ingin melihat ayat-ayat Al-Qur'an, itu banyak sekali menyebutkan tentang apa? Tentang jihad. Taib. Oleh karena itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita fahami dan harus kita jelaskan secara sempurna permasalahan jihad, agar tidak diambil sebagian dalil saja ataupun sebagian kecil kemudian diterapkan, dilaksanakan secara tidak seimbang, ataupun diambil sebagian dalil saja kemudian dijadikan bahan olok-olokan untuk merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kewajiban kita untuk menjelaskan tuntutan dari la ilaha illallah, karena sebab kalimat itulah tegaknya jihad.
Terbukti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dengan agar mereka tunduk sama aku, agar kita rampas hartanya, agar tidak. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Taib. Ini kata beliau faedah yang pertama. Masyru'iyatul jihad li'i'la'i syahadati an la ilaha illallah. Disyariatkannya jihad untuk meninggikan syahadat la ilaha illallah, li'i'la'i, supaya la ilaha illallah itu memang yang paling tinggi di muka bumi ini. Benar-benar Allah Ta'ala yang paling dimuliakan, yang paling diagungkan itu hanya Allah. Karena memang itulah tujuan para nabi, para rasul, dan demikian juga rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus memang untuk itu. Untuk menyampaikan kepada manusia agar mereka mau meninggikan Allah, meninggikan kalimatnya. Karena Allah yang telah ciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada mereka. Allah pula lah nanti yang akan mematikan mereka semua, mewafatkan mereka. Dan kalian akan kembali kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan demikian. Bahwasanya kalian akan kembali kepada Allah, kalian akan kembali kepadanya. Sebelum kalian kembali kepada Allah, tegakkan agama Allah, tinggikan kalimatnya, yakni la ilaha illallah. Taib. Bahkan di dalam beberapa hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, perang yang dilakukan karena ingin syuja', supaya dianggap pemberani, supaya disebut-sebut namanya. Perang yang dilakukan hanya ingin membela kaumnya, ingin membela kelompoknya." Banyak disebutkan di hadapan Nabi. Ini yang mana yang fisabilillah? Perang yang mana yang fisabilillah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban sebagai kaidahnya. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang melakukan muqatalah, jihad ataupun peperangan, tujuannya adalah agar kalimat Allah yang paling tinggi, itu tujuan dia, itulah dia fisabilillah, kata Rasulullah. Itulah fisabilillah. Barang siapa yang peperangannya tersebut dia lakukan semata-mata untuk i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, ataupun yang semakna, yang berada pada kalimat la ilaha illallah. Ini apa? Al-haq. Al-haq, kebenaran. Siapa saja yang berperang memang semata-mata ingin meninggikan kebenaran, karena la ilaha illallah tersebut membawa kebenaran. Di bawah itu semua ada syariat, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang dibawa oleh Nabi itu al-haq, dan itu keyakinan orang-orang yang beriman. Semua syariat yang dibawa oleh Nabi yang beliau ajarkan benar. Yaitu tidak? Kita yakini enggak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar atau tidak? Benar, kita yakini. Karena yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terbukti Al-Qur'an di hadapan kita. Al-Qur'an dari 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, Al-Qur'an ya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai hari kiamat. Bukankah ini cukup sebagai bukti bagi kita semua bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi adalah benar, al-haq, dan semua itu di bawah kalimat la ilaha illallah, untuk beribadah kepadanya, untuk meninggikan kalimatnya. Itulah kalimat Allah. Kalimat Allah adalah Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu kalamullah? Bukankah Al-Quran itu kalimat-kalimat Allah? Iya. Bahkan terkadang kita membaca ta'awuz kita sebutkan a'udzu bikalimatillahi tammah, yaitu tidak? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu kuat, itu yang kita bela, kalimat Allah. Apa itu? Apa yang ada dalam Islam? Al-Quran. Iya, kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang utama seperti yang kita bahas tadi malam. Cabang-cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dia para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi faedah yang pertama tadi apa? Disyariatkannya jihad untuk meninggikan syahadat la ilaha illallah. Itu dia.
Faedah yang lainnya kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam musyarra'un an rabbih lam ya'ti bi syai'in min 'indihi liqaulihi umirtu. Lam ya'ti bi syai'in min 'indihi liqaulihi amartu atau umirtu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diberikan syariat dari Rabb-Nya. Sehingga tidaklah datang ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau akan menyandarkannya kepada Allah. Kalaupun beliau mengucapkan aku perintahkan, kalau dalam hadis ini umirtu, aku diperintahkan dalam bentuk fi'lul madi lil majhul. Ya. Dalam bentuk apa? Fi'il madi yang sudah belajar nahwu lah. Ada fi'il kan, fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr, ya. Jadi dalam bentuk majhul itu maksudnya umirtu, tidak disebutkan siapa yang perintahkan. Umirtu, ketika Nabi mengatakan saya diperintahkan, berarti yang kita pahami siapa yang perintahkan Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fi'il madi majhul. Tapi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diberikan syariat dari Rabb-Nya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan semua itu atas perintah Allah, atas perintah Rabb-Nya. Bukan semata-mata dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyampaikan apa yang telah datang kepadanya untuk disampaikan kepada manusia. 6. Faedah yang ketiga, bayanul qasdi minal jihadi wa huwa al-qiyamu bi huquqi syahadati an la ilaha illallah wa laysa al-qasdu minhu safkad dam au iqamatad daulah. Ini penting juga faedah ini, kata beliau, dari hadis ini penjelasan tujuan jihad. Dalam hadis kita dapati ada penjelasan tujuan jihad, bahwa tegaknya jihad tersebut tujuannya adalah untuk menegakkan hak-hak syahadat la ilaha illallah. Itu dia. Ditegakkannya jihad seperti yang sudah kita singgung tadi di awal. Ditegakkannya jihad tujuannya adalah untuk menegakkan hak, ya, hukuk, hak-hak pada syahadah la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha illallah itu di sana ada tuntutan-tuntutannya. Ada hak yang harus dilakukan, yang itu berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau di sini walaisal qasdu minhu safkad dam. Tujuan jihad bukan semata-mata untuk menumpahkan darah, bukan. Ya. Padahal kalau kita melihat, ya hampir rata-rata setiap negara itu pastinya akan mempersiapkan tentara-tentara untuk terjun ke medan perang, ke medan tempur. Ya. Namun berbeda-beda satu dan yang lainnya, berbeda dengan Islam. Adapun Islam ketika memerintahkan jihad bukan semata-mata untuk menumpahkan darah manusia, bukan. Justru Islam itu sangat-sangat hati-hati di dalam menumpahkan darah manusia. Mereka benar-benar mengikuti perintah Allah karena dialah yang berhak untuk memerintahkan siapa yang berhak ditumpahkan darahnya dan siapa yang tidak boleh, siapa yang diharamkan, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya. Namun jihad di sini tujuannya bukan untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan sesuatu namun hal tersebut atau sesuatu tersebut adalah perkara yang menyebabkan mudarat. Ya. Oleh karena itu seperti kita sebut tadi di awal, justru ditegakkannya jihad, diperintahkannya kaum muslimin untuk berjihad, tujuannya adalah untuk mendatangkan rasa aman. Ya, mendatangkan rasa aman karena perbuatan orang-orang yang tidak bertauhid, perbuatan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rentan ditunggangi oleh para syaitan. Ya kan? Seperti itu. Orang-orang yang sudah bertauhid saja masih senantiasa diganggu oleh
syaitan, dibujuk oleh syaitan untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, kejahatan, perkara-perkara yang menimbulkan mafsadat mudarat. Apalagi mereka orang-orang yang tidak beriman, tidak bertauhid, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan memerangi orang-orang seperti itu yang tidak bertauhid, yang berbuat kesyirikan dan kekufuran, ini akan mengurangi ancaman-ancaman kekacauan, sehingga lebih tercipta keamanan, dan Allah Ta'ala akan menciptakan rasa aman tersebut dengan tauhid. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Seperti yang ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Artinya dia adalah benar-benar bertauhid. Itulah orang yang beriman. Apa balasannya? Ulaika lahumul aman. Mereka inilah orang-orang yang bagi mereka rasa aman. Jadi keimanan yang benar, yang bersih dari kesyirikan, artinya benar-benar tauhidnya itu bagus, baik. Justru ini sebagai sebab datangnya rasa aman tadi. Kesyirikan demi kesyirikan, kekufuran demi kekufuran, kemaksiatan demi kemaksiatan, inilah yang membuat manusia itu ya kehilangan rasa aman. Munculnya orang-orang jahat, munculnya orang-orang yang berbuat ya kemungkaran. Karena pada mereka, di tengah-tengah mereka tidak ada tauhid yang sebenarnya, tauhid ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Sehingga Allah Ta'ala cabut rasa aman tadi. Rasa aman itu dicabut oleh Allah, minimalnya dikurangi, sehingga terjadi kekacauan demi kekacauan, rasa takut ya di sana sini. Bahkan tidak hanya rasa takut saja, kelaparan pun akan menimpa mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy itu ya menggandengkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala gandengkan dengan ya rasa takut, rasa lapar. Ya dalam surat Quraisy itu ya, falyabudu rabba hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada pemilik Baitullah ini. Siapa? Allah. Apa ayat setelahnya? Apa ayat setelahnya? Coba baca. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lihat, falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka benar-benar beribadah kepada pemilik Baitullah ini. Kenapa? Karena yang memiliki Baitullah ini yakni Allah yang telah memberi mereka makan, alladzi at'amahum min ju', yang telah menghilangkan rasa lapar mereka, yaitu dengan diberikan apa? Makanan, dan yang telah memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Sehingga tauhid yang benar yang dilakukan oleh manusia itu akan mendatangkan ya ketentraman, mendatangkan rizki yang luas, dan mendatangkan rasa aman, karena itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi manusia makan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan buah-buahan, yang membuat subur ya tanaman tersebut, yang mengeluarkan seluruh perbendaharaan bumi sehingga manusia kaya raya. Siapa yang keluarkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seluruh usaha manusia itu melimpah ruah hasilnya, itu semua Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu. Yang menghilangkan rasa takut, kemudian didatangkan rasa aman, Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini dan bagaimana? Tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah saja yang memiliki Baitullah tersebut, yang mana seluruh orang-orang yang beriman dari dulu ya sampai hari ini beribadah semua menghadap ke Baitullah yang ada di Masjidil Haram ataupun yang ada di Makkah. Taib. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, laisal qasdu minhu safkad dam, bukanlah tujuan jihad di sini hanya sebatas menumpahkan darah, au iqamatad daulah. Nah, ini juga penting.
Harus kita fahami. Jihad itu tujuannya ditegakkan, jihad bukan semata-mata untuk menegakkan daulah, untuk buat negara, bukan. Tanpa ada negara sekalipun secara khusus tidak ada negara Islam, maka tetap manusia diperintahkan untuk bertauhid. Walaupun nggak ada negara Islamnya itu nggak ada misalnya. Tidak ada negara Islam, sekiranya tidak ada di muka bumi ini negara Islam, tapi ada orang-orang Islamnya, apakah dengan kondisi tidak ada negara Islam, orang-orang Islamnya tidak bertauhid? Oh sudah, orang-orang yang Islam tidak usah bertauhid. Ya, kenapa? Karena nggak ada negara Islam. Tidak usah jihad. Kenapa? Karena belum ada negara Islam. Tetap yang namanya perjuangan, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah itu akan tetap terus terjaga, tetap terus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, kaum muslimin, baik ada negara Islamnya ataupun tidak ada negara Islamnya. Sehingga bukan itu tujuan jihad, bukan semata-mata ingin menegakkan daulah. Ya, bukan untuk itu. Walaupun itu merupakan salah satu sarana yang memudahkan dakwah ataupun memudahkan Islam ini tersebar, yakni dengan adanya daulah Islamiyah. Itu salah satu sarana saja, tapi bukan tujuan utama. Karena tujuan utama Nabi sudah sebutkan tadi, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni jihad, agar manusia mengucapkan la ilaha illallah, bukan untuk buat negara, bukan itu tujuan utamanya. Ya, itu merupakan buah dari hasil dari usaha yang benar. Ketika benar jihad itu benar-benar ditegakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentuk itu. Itu merupakan hadiah dari Allah. Itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas benarnya jihad kaum muslimin yang sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu buah, artinya di situ bonus lah bahasa kita ya, bonus dari Allah Subhanahu wa taala jika memang kaum muslimin pada waktu itu benar di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan tujuan utamanya untuk iqamatud daulah, kata beliau. Taib. Faedah yang lainnya, dzikru ma ya'simud dima wal amwal wa huwa qawlu hadhil kalimah. Bahwasanya faedah hadis ini disebutkan sesuatu yang bisa menjaga darah dan harta, yaitu ucapan kalimat ini, yaitu ucapan la ilaha illallah. Jadi faedahnya bahwasanya penyebutan sesuatu yang bisa menjaga darah dan harta, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pernah terjadi di masa Nabi SAW ketika Usamah bin Zaid bersama seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengejar-ngejar seorang kafir. Ya, mereka kejar-kejar dalam sebuah peperangan sehingga terdesaklah orang yang kafir tadi. Ketika dia terdesak, kemudian si kafir tadi mengatakan la ilaha illallah. Kata orang kafir tadi, la ilaha illallah, kata dia. Adapun orang Ansar tadi, laki-laki dari kalangan Ansar, maka dia tahan langsung senjatanya. Hampir mau dia bunuh, kemudian dia tahan senjatanya. Kenapa? Karena dia mendengar orang kafir tadi mengucapkan apa? La ilaha illallah, kata dia. Dia tahan. Adapun Usamah bin Zaid, dia menganggap wah ini pura-pura aja ini. Dia ingin berlindung dari senjata saya. Maka tetap dia hujamkan tombaknya. Dia bunuh orang tadi, laki-laki kafir tadi. Terbunuhlah dia. Kejadian ini sampai kepada Nabi SAW, sampai ke telinga Nabi SAW. Maka dipanggillah Usamah bin Zaid. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada Usamah, ya Usamah, hal qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya ingin berlindung dari senjataku. Maka beliau mengatakan, hal syaqaqta qalbahu? Apakah kau sudah belah dadanya?
Sudah kau belah dadanya, kemudian kau lihat isi hatinya bahwa dia mengucapkan kalimat itu memang untuk berlindung dari senjatamu, kau udah belah dadanya. Terdiam Usama. Belum sempat belah dadanya. Tidak tahu, maksudnya kita tidak tahu isi hati manusia. Kita hanya melihat zahirnya saja, secara zahirnya itu yang kita hukumi. Kita enggak menghukumi rahasia manusia, kita enggak tahu. Makanya enggak boleh tajassus. Tidak boleh cari-cari rahasia manusia enggak perlu. Nanti kita kerepotan sendiri. Yang perlu bagi kita apa yang terlihat saja. Dia melakukan kemungkaran, dia nasihati. Dia melakukan kebaikan, ya kita berhusnuzan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kebaikan yang dia lakukan. Jangan melihat kebaikan saudaranya, riya kali ini. Tidak ikhlas dia ini. Dari mana Anda tahu dia nggak ikhlas? Ya, emang sudah belah dadanya. Biarkan dia, doakan dia. Kita juga terkadang tidak selamat dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka fokus konsentrasi dengan kita dan apa yang terlihat saja. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar alasan seperti itu, beliau mengatakan demikian, sudah kau belah dadanya, maka terdiam Usama. Iya, maka Rasulullah mengulang-ulang kalimat tadi. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa tetap kau bunuh dia sudah mengucap la ilaha illallah? Kenapa tetap kau bunuh dia sudah mengucap la ilaha illallah? Nah ini dia. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya dan hartanya. Iya, terjaga darah dan hartanya. Marah sekali beliau. Bahkan dalam sebagian penjelasan para ulama pada waktu itu Nabi SAW yang membayarkan diatnya kepada keluarga si kafir tadi. Rasulullah membayar diat akibat kesalahan si sahabat Usamah bin Zaid. Ya, taib. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian, bagaimana mulianya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Kita enggak urusin hatinya, kita hanya melihat secara zahir perbuatan. Kalau terlihat perbuatannya bisa perbuatan yang bisa membatalkan la ilaha illallah, kita ingatkan dia. Ya, kita ingatkan dia. Enggak terburu-buru kafir udah itu, enggak bisa. Sebagaimana sebagian orang yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan hanya sebatas apa yang dia lihat saja. Tidak semudah itu ya ikhwan. Ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam. Mu'adz bin Jabal tadi sahabat yang sering diutus oleh Nabi. Ketika dia pulang dari Syam, kemudian menghadap Nabi, tiba-tiba dia sujud depan Nabi. Ini pembatal la ilaha illallah atau bukan ini? Ini bisa membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan, sujud di depan Nabi. Apakah Rasul mengatakan, ya Mu'adz, ente kafir Mu'adz, sujud kepada selain Allah? Ya, apa seperti itu? Enggak. Rasul mengatakan, ya Mu'adz, ma hadza ya Mu'adz? Apa-apaan ini ya Mu'adz? Kok sujud di depan saya? Maka Mu'adz pun beralasan, ya Rasulullah, saya baru dari Syam. Saya dapati di sana orang-orang sujud di hadapan uskuf, asaqifah. Uskuf, tahu uskuf ya? Orang-orang ininya lah gitu ya. Orang tokoh-tokohnya di Syam. Saya baru dari Syam, saya dapati di sana orang-orang kalau ketemu uskufnya sujud di depan uskufnya, sujud depan rajanya. Maka fawadattu fi nafsi, kata dia, maka aku pun merasa ingin dalam jiwaku an-naf'alu dzalika bika. Aku pun berkeinginan dalam hatiku, ya engkau lebih berhak untuk mendapatkan itu. Maka aku pun langsung sujud di hadapanmu. Maka Rasul mengatakan, lau kuntu amiron ayyasjuda li ghairillah la amartul mar'ah antas tasjuda li zaujiha. Kalau sekiranya boleh aku perintahkan selain kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seorang, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin, kalau sekiranya aku boleh memerintahkan seorang sujud dengan yang lainnya, manusia sama manusia, niscaya aku akan perintahkan lebih dahulu istri sujud sama suami. Kalau sekiranya boleh, kata beliau. Tapi tidak boleh. Ini kan lau itu kan andai. Kalau sekiranya boleh, tapi sebenarnya tidak boleh. Kalau sekiranya boleh ya Mu'adz, boleh manusia sujud sama manusia, maka yang duluan aku perintahkan bukan kamu sujud sama saya, kan itu maksudnya. Tapi istri sujud sama suami. Tapi enggak boleh ya Mu'adz. Tidak boleh sujud kepada selain Allah, tidak boleh sujud manusia dengan manusia, enggak boleh. Lihat, apa langsung dikafirkan oleh Nabi? Enggak, beliau tanya, ma hadza ya Mu'adz. Nah demikian,
Ketika ada orang-orang yang sudah mengucap la ilaha illallah, kita ketahui dia itu orang Islam, kemudian kita lihat dia melakukan perbuatan kufur, kita tanya dulu, jangan terburu-buru kafir itu sudah. Ya, nggak bisa seperti itu. Karena bisa jadi di balik itu semua ada hal-hal yang mungkin dia tidak tahu. Lihat Muaz ini. Muaz loh yang sering diutus oleh Nabi, yang kita ketahui sebagian ahli ilmu mengatakan dia merupakan sayyidul ulama. Dia merupakan pemimpinnya para ulama. Kenapa? Karena dia yang paling sering ditugaskan Nabi untuk dakwah ke sana, ke Yaman. Kan Muaz ke Yaman. Tapi lihat, walaupun dia seorang yang dilihat oleh Nabi tinggi ilmunya, tapi tetap ya ada ketidaktahuannya. Dia menganggap wah ini sujud sama uskup, kalau begitu Nabi lebih berhak untuk mendapatkannya. Dia datang langsung sujud di hadapan Nabi. Tapi apa? Nabi SAW mengkafirkannya? Tidak. Ya, beliau tanya, lu kenapa ya Muaz? Ternyata Muaz memberikan alasan, oh tidak boleh ya Muaz. Ya, berarti apa? Dia melakukan itu dalam keadaan tidak tahu. Namanya orang tidak tahu kan nggak bisa disalahkan, tidak bisa dikafirkan. Itu penghalang-penghalang seorang untuk dikafirkan karena kejahilannya. Makanya ada istilah uzur bil jahal, ya atau tidak? Uzur dimaafkan karena nggak tahu. Ada. Jadi jangan bilang oh sekarang mana ada yang namanya uzur bil jahal. Orang semua fasilitas sudah lengkap kok. Ada, masih ada orang begitu. Siapa bilang tidak ada? Di masa Nabi aja ada, Muaz itu masih ada dia nggak tahu kok. Nggak tahu dia. Lah apalagi sekarang ini. Banyaknya manusia yang bermalas-malasan berdakwah. Ya kan? Kita sekarang ini ada orang-orang yang mungkin uzur dia nggak tahu, ya makanya kita datangi, kita sampaikan lebih dahulu ketika kita melihat seperti itu. Taib. Nah ini apa yang terjadi pada Usama bin Zaid yang saya ceritakan tadi. Ketika dia membunuh orang kafir tadi dan mata dia kan cuma ingin berlindung dari senjataku, padahal dia sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu akan melindungi seseorang, darahnya, hartanya, jiwanya itu terlindungi. Dengan kalimat la ilaha illallah tidak boleh sembarangan untuk dibunuh. Kenapa? Karena resiko kafir itu sama saja seperti mengatakan bunuh dia, menghalalkan darahnya. Makanya hati-hati mengucapkan kafir. Karena orang yang Islam kemudian dia keluar dari Islam atau istilah kita murtad, resikonya apa? Qatl, dibunuh. Sehingga ketika kita mengatakan fulan itu kafir itu berarti apa? Bunuh si fulan. Seakan-akan kita mengatakan halal darahnya. Padahal belum tentu darahnya halal. Tidak boleh menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, tidak boleh mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Itu haknya Allah, haknya Rabb kita, menghalalkan dan mengharamkan. Afara'aitum ma anzalallah, tidakkah engkau melihat ya Muhammad apa yang Allah Ta'ala turunkan? Mirrizkin, dari rizki itu, faja'altum minhu haraman wa halalan, kemudian seenaknya kalian jadikan ini haram ini halal. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun, katakan ya Muhammad apa Allah sudah izinkan kalian? Nah itu dia dalam surat Yunus itu. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang seenaknya mengatakan ini haram, ini halal, ini halal, ini haram. Enggak boleh sembarangan, harus mengikuti kaidah yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi. Di sana ada kaidah-kaidah untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Ada kaidah halalnya. Ya ini selama tidak ada keharaman ya halal. Mengharamkan sesuatu juga jelas di sana. Ya ini kaidah-kaidahnya. Sehingga dikatakan oh ini haram, kenapa? Karena dia berbahaya, karena dia mengandung ini, karena dia telah berbuat ini. Nah, seperti itu. Taib. Jadi kul Allahu azina lakum, katakan ya Muhammad apakah Allah sudah mengizinkan mereka? Sehingga kita harus benar-benar melihat, tidak sembarangan mengatakan kafir. Kenapa? Resiko kafir, menyatakan kafir itu berarti seakan-akan kita mengatakan halal darahnya orang ini, tumpahkan darahnya. Ya, karena Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Ya, siapa saja yang kalian dapati mengganti agamanya, dia Islam kemudian dia keluar dari Islam, silahkan kalian bunuh, kata Rasulullah. Ya, oleh karena itu sebenarnya ini merupakan haknya ulama dan umara, menyatakan kafir dari para ulama, maka umara yang menjalankannya, pemimpin yang menjalankan. Ketika ulama sudah putuskan orang ini kafir, ditangkap kemudian dibunuh. Bukan kita, masing-masing kita saling tuduh kafir, ya berarti saling bunuh nanti. Terjadi pertumpahan darah, jangan, jaga.
Jaga, karena dengan adanya la ilaha illallah ini terjaga darah kita. Ya, terjaga harta kita sesama kita. Taib. Ini kata beliau. Faedah yang lainnya kata beliau, anna mujarrada qawliha bil lisani la yakfi hatta yastayqina biha qalbuh, bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya saja ini tidak cukup sampai dia benar-benar yakin dalam hatinya dengan kalimat itu. Ya, jadi yang dimaksud di sini hatta yaqulu la ilaha illallah bukan hanya sebatas tuntutannya yang penting udah ngucap la ilaha illallah udah selesai, enggak. Itu memang awalnya. Ketika ada yang mengucap la ilaha illallah, ya sudah kita tahan. Kita tahan tangan kita tahan diri kita, jangan sampai kita menzoliminya, jangan sampai menumpahkan darahnya, merampas hartanya, tahan. Ini yang minimalnya, ini pertama. Tapi tidak cukup berhenti sampai di ucapan la ilaha illallah. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tadi dituntut untuk benar-benar yakin dengan kalimat tadi. Seperti yang sudah kita bahas tadi malam, bahwa yang namanya keimanan itu mencakup kepada ya ucapan, perbuatan, keyakinan. 3 hal itu harus bergandengan. Ya, tidak boleh sebatas ucapan tapi tidak meyakini, hanya sebatas mengucapkan tapi tidak meyakininya, justru mengingkarinya. Walaupun dia mengamalkannya, maka dia belum dikatakan beriman. Kenapa? Karena inilah perbuatan orang-orang munafik. Ya atau tidak? Inilah perbuatan orang munafik di masa Nabi SAW. Mereka mengucapkan la ilaha illallah atau tidak orang munafik? Mereka ucapkan. Mereka melakukan amalan-amalan Islam atau tidak? Mereka lakukan. Bahkan mirip benar seperti orang Islam. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kau lihat mereka orang-orang munafik ya Muhammad, maka ya ajsam, maksudnya ajsam ini jasmani mereka. Ya, penampilan mereka itu menakjubkanmu, saking miripnya mereka dengan orang-orang Islam. Dan jika mereka berbicara, kau akan dengar bicara mereka, saking fasihnya lisan mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah ketika berbicara. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam hati mereka ada penyakit, fi qulubihim marad. Yaitu apa? Mereka enggak beriman. Oleh karena itu harus 3 tadi sempurna. Ucapan, perbuatan dan keyakinan. Adapun ucapannya ucapan Islam, ucapan keimanan, amalannya amalan keimanan, tapi hatinya enggak. Maka ini sama saja seperti orang munafik yang tidak diterima mereka sebagai orang beriman, mereka tetap kafir. Ya, mereka tetap kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ataupun ya hatinya beriman, ya yakin kata dia. Ya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya enggak mau mengerjakan tuntutan keimanan dan ucapan. Ini juga tidak bisa. Ya, karena di sana ada tuntutan-tuntutan dari la ilaha illallah yang harus dia amalkan, seperti apa? Salat. Ya, itu kan tuntutan la ilaha illallah. Dia harus mengerjakan salat setelah dia mengucap la ilaha illallah, setelah dia syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia harus mengerjakan salat. Kalau tidak salat, apa risiko kalau tidak salat? Kafir. Ya kan? Hadis-hadis yang menyebutkan siapa yang meninggalkan salat, apa disebut oleh Nabi? Kafir. Kufur. Walaupun makna kufur ini kan bisa 2. Kafir itu bisa 2, bisa akbar, bisa asghar. Itu dirinci oleh para ulama. Tapi dia bisa resiko kepada kafir akbarnya. Gara-gara enggak salatnya tadi, dia bisa resiko kepada kufur akbar yang bisa dibunuh dia. Taib. Bisa juga dia kufur kecil selama dia masih meyakini salat itu adalah wajib seperti pendapat sebagian para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam. Taib. Itu dia. Jadi tidak hanya sekedar ucapan lisan. Faedah yang lainnya, anna lahu huquqan la budda minal ityani biha kas-salati waz-zakati. 6. Bahwa pada kalimat la ilaha illallah tersebut memiliki hak-hak yang harus dijalankan. Nah, itu tadi. Pada kalimat la ilaha illallah ada hak-hak kalimat itu yang harus dijalankan. Seperti apa? Seperti salat, menunaikan zakat. Nah, itu dia.
Jangan nanti beriman mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak mau dia setorkan zakatnya. Sehingga seperti yang kita sebutkan dari pembahasan yang berapa itu ya, hadis keberapa tentang masalah zakat. Hadis yang pertama ya ini Nabi SAW ketika perintahkan kepada Muaz, fa in ata'uka lidzalika fa'alimhum ya annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, artinya dalam perkara tauhid, mereka ikut la ilaha illallah, mereka mengerjakan salat, ya, jika itu mereka taati, maka hendaknya kau sampaikan juga kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sedekah. Yang dimaksud sedekah itu apa? Zakat. Inilah dia tuntutan la ilaha illallah tadi. Jangan dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau salat, tidak mau menunaikan zakat. Kenapa? Karena berhak dirampas hartanya. Ini lain lagi. Loh, kan tadi dibilang terjaga darah dan hartanya. Iya, kecuali karena ada hak Allah di sana, ada hak la ilaha illallah sendiri tadi. Ya, dia melanggar hak la ilaha illallah. Apa itu? Menjalankan perintah-perintah atau tuntutan dari la ilaha illallah tadi, diantaranya salat ataupun zakat. Boleh diambil hartanya. Ya, boleh diambil hartanya. Petugas-petugas yang telah diperintahkan oleh penguasa untuk mengutip zakat, maka boleh mengambil harta orang-orang yang sudah memenuhi ya nisabnya, sudah melewati haulnya, diambil, ya dihitung, diambil nih, sudah diambil. Bahkan kalau dia melawan, dalam sebagian pendapat ulama, jika dia terus menentang, boleh diambil separuh hartanya. Ya, boleh diambil apa? Separuh hartanya. Enggak mau juga setor zakatnya, maka datang petugas, dihitung semua hartanya, dipotong separuh, masukkan Baitul Mal, ambil untuk kas negara, separuh kasih dia. Wah, kan lebih banyak lagi kan? Padahal harusnya sedikit. Ya, tapi karena dia terus mengingkari itu, maka boleh diambil paksa separuh. Ya, tapi ini dengan keputusan dari penguasa, bukan masing-masing kita. Nanti masing-masing kita nanti ngambil-ngambilan kita nanti ya. Ambil separuh, ambil di sana. Taib. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi hadis Ibnu Umar, di sana ada sebuah hadis dari jalur Abdullah bin Umar yang senada dengan ini. Di sana juga disebutkan tentang penegakan salat dan penunaian zakat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang menguatkan pembahasan kita juga, bahwa di sana ada yang langsung digandengkan syahadat tadi la ilaha illallah digandengkan dengan iqamus shalah dan zakat, ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Faedah yang lainnya, yang keberapa? 7. Annal ismah hadhihi qad tartafi' amman naqiduha biqaulin aw amalin aw i'tiqadin mukaffar aw irtakaba ma yastabihuha min qisas aw haddin syar'iyyin. Taib. Faedah yang berikutnya kata beliau, ismah itu yakni terjaganya tadi dia. Jaminan aman tadi, terjaga harta dan darahnya tadi. Ini bisa terangkat hukum ini darinya. Maksudnya halal darahnya ataupun halal nyawanya. Ini bisa terangkat hukum ini, penjagaan ini, jaminan ini, ya. Jaminan tadi bisa hilang atau bisa terangkat karena orangnya sendiri yang membatalkannya. Dia batalkan dengan apa? Dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan la ilaha illallah. Atau dia melakukan perbuatan yang menyebabkan halalnya darahnya dari kisos ataupun hukum hudud, had. Nah, itu ya. Nah, di sana kan ada hukum-hukum had, ada kisos. Kemudian jangan kan dia kan Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iya, dia sudah membunuh nyawa, maka boleh dia dibunuh juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian untuk menegakkan hukum kisos karena kasus-kasus pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha.
ya merdeka karena merdeka, wanita, wanita dan seterusnya, nyawa, ya nyawa. Dia membunuh maka dia dibalas dengan bunuh, kecuali keluarga yang terbunuh memaafkan dia, kemudian meminta dia hanya sebatas mengganti diat saja. Ya, 100 ekor onta, 200 ekor onta, ataupun mereka maafkan dan tidak menuntut diat, ya silahkan. Ini keluarga yang terbunuh saja yang nanti dimintai keputusannya. Tapi pada asalnya dia terkena hukum apa? Kisos. Ya, maka ini boleh ditegakkan. Kenapa? Karena memang ini bagian dari hukum la ilaha illallah tadi. Ini bagian dari hukum la ilaha illallah dan merupakan tuntutan la ilaha illallah tadi. Ya, jangan dibenturkan loh. Bukankah terjaga darah dan hartanya? Bukankah terjaga nyawanya dan hartanya? Kenapa dia dibunuh? Ya karena dia membunuh. Perbuatan dia membunuh sesama orang Islam tadi, perbuatan tersebut telah membatalkan jaminan tadi. Jaminan itu diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia boleh dibunuh. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang berat yang mengakibatkan dia harus resiko ya ditumpahkan darahnya, seperti perbuatan zina bagi orang yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah, ya maka dia terkena hukum apa? Hudud, hukum had syar'i, yaitu dengan dirajam, ya dirajam sampai apa? Sampai luka, sampai berdarah, dirajam sampai mati. Loh kok dirajam sampai mati? Bukankah dia udah mengucapkan la ilaha illallah? Kan orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya. Iya, jaminan ini Allah angkat. Kenapa? Dia melakukan perbuatan yang berat. Ya, perbuatan mungkar yang sangat berat, yang resikonya dia dibunuh, dirajam sampai mati dan demikian seterusnya. Taib. Itu dipahami ya? Nah, ataupun dia melakukan pembatal la ilaha illallah dengan ucapan, dengan perbuatan. Ada ucapan dia yang memang ucapan tersebut membatalkan la ilaha illallah tadi, seperti mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Rasulullah, ya, menghina Nabi. Ini resikonya terbunuh ini. Dicabut ini tadi jaminan tadi ini dari dia. Jaminan darahnya dan harta itu dicabut. Ya, kalau sampai menghina Allah, menghina Islam, istihza, mengolok-ngolok. Ya, seperti dalam ayat yang disebutkan dalam beberapa ayat demikian. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan demikian. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad kafartum ba'da imanikum. Ya, qad kafartum ba'da imanikum, yaitu pada orang-orang yang berbuat istihza. Billahi ya wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian mengolok-ngolok, apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian jadikan bahan untuk memperolok-olok, untuk main-main, untuk bercanda? Ya, la ta'tadziru kata Allah. Tidak usah kalian minta uzur, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah beriman. Nah, ini hati-hati. Berat nih resiko ini. Ya, ucapan atau perbuatan yang mengolok-ngolok Allah, ayat-ayat Allah, Al-Qur'an dan yang semisalnya. Nah, ini dicabut tadi, jaminan tadi dicabut ya dari orang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah. Atau perbuatan ataupun i'tiqad, ada keyakinan-keyakinan yang memang benar, keyakinan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Seperti apa? Seperti meyakini bahwasanya zina itu halal, kata dia. Wah, zina itu halal. Walaupun dia enggak berzina, maka keyakinan tersebut, karena dia meyakini zina itu halal, ini bisa menyebabkan tercabutnya jaminan tadi. Ya, karena dia sudah membatalkan la ilaha illallah dengan keyakinannya atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Demikian seterusnya. Taib. Terakhir kata beliau, faedahnya hurmatu damil muslim wa malihi wa irdihi fala yustabahu dzalika minhu illa bihaqqin. Haramnya darah seorang muslim, haramnya hartanya, bahkan kehormatannya tidak dibolehkan untuk dirusak. Ya, darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh harta seorang muslim dirampas, diambil secara semena-mena, ditipu, dibohongi, enggak boleh. Itu kezaliman. Tidak boleh pula kehormatan seorang muslim itu dihinakan. Ya, makanya tidak boleh kita saling menggibah karena itu akan menghinakan kehormatan muslim yang lainnya. Ini tidak boleh. Ya, illa bihaq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya, dibolehkan kita menggibahi seseorang kalau memang alasannya benar, boleh atau tidak?
boleh, jadi boleh. Padahal awalnya itu haram. Tidak boleh kita menggibahi seseorang kecuali di sana ada hak, ada alasan yang benar. Apa itu alasannya? Bahwasanya kejahatan orang ini bisa membahayakan orang lain. Sehingga kita harus sampaikan kepada orang lain, hati-hati sama si fulan ini. Si fulan ini sering menipu, banyak sudah yang kena tipu sama dia. Ini kan gibah namanya. Ya, menceritakan keburukan dia, aib dia di hadapan orang lain. Tapi kenapa? Karena di sana ada hak. Tujuannya untuk menyelamatkan orang lain, sehingga boleh. Nah, makanya ada alasan illa bihaq. Oleh karena itu tadi dalam hadis Rasul mengatakan apa? Illa bihaqqihi, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam maka boleh. Ya, kehormatannya, hartanya seperti yang sudah kita contohkan sebagiannya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Di akhir hadis tadi Rasul mengatakan dan nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita hanya menghukumi secara zahir saja. Kita hanya menghukumi secara zahir lahiriah apa yang terlihat saja. Karena kan ada sebagian orang ketika kita mengatakan, oh perbuatannya itu perbuatan kufur. Jangan gitu barangkali hatinya itu masih baik. Loh nggak bisa. Kita tidak menghukumi hati manusia. Kita menghukumi apa yang terlihat. Dia melakukan perbuatan maksiat, kita katakan dia maksiat. Dia melakukan perbuatan jahat, mungkar, kita katakan dia telah berbuat kejahatan. Kemudian jangan kita timpali, tapi hatinya masih baik loh itu. Nggak bisa, kita nggak bisa baca hati manusia. Kita hanya melihat apa yang terlihat saja. Wa hisabuhu 'ala Allah, nanti biar hisabnya, apa yang terjadi pada rahasianya, hatinya itu urusan Allah yang mengetahui perkara rahasia, bukan urusan kita. Kita nggak tahu perkara rahasia manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini faedah yang disebutkan oleh beliau pada hadis yang ke-6. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan bulan depan ya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan waktu untuk kebaikan bagi kita semua, dan semoga ini nanti bisa kita selesaikan dan kita lanjutkan di hadis yang ke-7 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup, fadhil. Iya. Iya. Ada beberapa dalil yang mungkin terlihat seakan-akan terjadi ta'arud. Ta'arud itu ya ini benturan, bertolak belakang. Di satu sisi kita dapati perintah-perintah jihad seperti dalam hadis ini, ataupun pada ayat-ayat yang lain seperti tadi yang ditanyakan dalam ayat ya ayuhan nabi ya jahidil kufar wal munafiq waghluz alaihim, wahai nabi perangilah atau berjihadlah ya orang-orang kafir, orang-orang munafik, perangi orang kafir, munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Waghluz alaihim, bersikap ghalz, ya ini bersikap keraslah kepada mereka. Lalu kalau kita gandengkan dengan ayat ataupun hadis-hadis seperti ayat la ikraha fid din. Nah, ini bagaimana untuk menjamaknya ataupun mengkorelasikannya? Sementara dalam ayat tadi dalam surah Al-Baqarah disebutkan la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam beragama. Ya, tidak dipaksa seorang itu harus beragama Islam, kan gitu dipaksa, kalau enggak mau Islam dibunuh. Seakan-akan kan kita melihat adanya bertolak belakang gitu ya. Dalam satu sisi Allah ada dalil yang menyebutkan la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Maksudnya enggak boleh seorang itu dipaksa masuk Islam, enggak mau masuk Islam bunuh. Enggak mau masuk Islam bunuh. Ya kan seperti itu. Padahal Allah sudah menafikan enggak boleh dipaksa. Artinya kalau dia mau kafir udah biarkan dia kafir. Kan seakan-akan seperti itu makna ayatnya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya kalau dia memang pilih mau kafir terus, mau Nasrani, mau ini, mau Yahudi, mau penyembah berhala terus, ya udah biarkan. Jangan dipaksa dia karena dia tidak mau masuk Islam. Tapi dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain mungkin disebutkan perangi mereka. Namanya peperangan resikonya untuk dibunuh. Berarti apa? Seakan-akan lo dipaksa.
Enggak mau Islam, bunuh. Ini gimana menjamaknya? Taib. Maka kita akan melihat pada dalil-dalil yang lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus ya pasukan-pasukannya untuk melakukan perjalanan ke satu tempat ataupun ke satu wilayah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan pertama sekali bukan perang, ya, bukan perang yang beliau perintahkan pertama kali. Apa? Sampaikan la ilaha illallah, itu dulu. Ya, seperti dalam hadis Ali, ketika Ali diangkat sebagai pemimpin perang waktu itu. Ya, pada waktu perang Khaybar kalau saya tidak keliru itu, ketika dia diutus, diangkat ya sebagai salah satu komandan pasukan untuk perang Khaybar. Maka Nabi SAW pada waktu itu memberikan wejangan kepada Ali bin Abi Thalib. Hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan setelah ya, jika kamu telah sampai di tempat mereka, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya yang pertama kali kau serukan kepada mereka, ajak mereka kepada Islam. Nah itu. Ya, jadi ajak mereka kepada Islam. Ini urutannya. Jadi ketika pasukan itu diutus oleh Nabi SAW, beliau akan perintahkan nanti yang pertama kali kalian serukan bukan langsung perang, kecuali tiba-tiba terjadi peperangan. Nah ini nggak bisa dihindarkan. Nah, ini lain lagi. Ketemu tiba-tiba langsung terjadi peperangan, ini kan sesuatu yang tiba-tiba darurat. Tapi tatkala kalian sampai di sahah mereka, sahah itu maksudnya di halaman, di lapangan perang, maka yang pertama kali kalian sampaikan, kau sampaikan wahai Ali, ajak mereka kepada Islam, ud'uhum ilal Islam, ajak dulu mereka kepada Islam. Ya sama halnya seperti tadi yang dipesankan atau hadis yang pertama yang kita sebutkan, ketika Nabi SAW perintahkan Mu'az berangkat ke Yaman. Demikian juga kasus dari peperangan tadi ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi itu. Nah kalau mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, mereka mau masuk Islam, ya maka sampaikan ya pada mereka ada kewajiban-kewajiban yang lainnya ini dan seterusnya. Berarti apa? Mereka mau mentaatinya. Namun jika mereka tidak mau diajak kepada Islam, mereka tidak mau, ya tidak mau masuk Islam, maka ditawarkan kepada mereka agar mereka mau tunduk dengan Islam. Walaupun mereka tidak mau masuk Islam, tapi tunduk dengan hukum-hukum Islam. Ya, ketika mereka mau, maka mereka dibiarkan. Tapi mereka menjadi negeri yang ditaklukkan di bawah kekuasaan penguasa kaum muslimin. Ya, kami mau tunduk dengan aturan-aturan dari kaum muslimin dari Islam, tapi tetap mereka di atas agama mereka nggak mau masuk Islam, maka dibiarkan. Ya, maka mereka dibiarkan dan disinilah nanti masuk kepada hukum apa? Kepada hukum zimmah. Ada jaminan mereka harus membayar jizyah. Ya, mereka harus membayar jizyah. Ya, kalau kita bahasakan seperti pajak dirilah, pajak keselamatan, supaya dirinya itu tetap ada jaminan keamanan dari kaum muslimin, dari penguasa kaum muslimin, mereka harus bayar jizyah tadi, pajak diri. Kalau kita dipajakin terus diri kita ya, bayar pajak diri itu namanya, supaya aman. Taib. Tapi kalau mereka juga enggak mau tunduk kepada Islam, mereka tetap berada di atas agama masing-masing, enggak mau juga, ya makanya disitulah nanti terjadi peperangan. Ya, maka kami harus perangi kalau begitu. Ya, kenapa? Tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, agar mereka mau tunduk kepada perintah Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, demikian. Ya, ketika terjadi peperangan, nah di sanalah dia ada harta rampasan perang, ada orang-orang yang ditawan, dan kalaupun terjadi peperangan tidak boleh membunuh para wanita dan anak-anak, dan tidak boleh muslah. Muslah itu enggak boleh mencincang-cincang. Ya. Fadurbar riqab, kata Allah Subhanahu wa taala, langsung ya dituju bagian yang memang cepat membunuhnya. Itulah dia peperangan dalam Islam. Fadurbar riqab. Jadi langsung ditebas bagian leher, nggak boleh muslah. Rasulullah mengatakan la tumatsilu, ketika beliau memberikan wejangan kepada para pasukan, beliau akan katakan jangan kalian melakukan muslah. La tumatsilu maksudnya jangan mutilasi, nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Walaupun dalam peperangan tidak boleh melakukan seperti itu. Ya, jangan merusak, kata Nabi SAW. Jangan merusak pohon, motong-motongi pohon, tidak boleh. Bahkan pernah satu pasukan itu memenuhi jalan umum, ini ditegur oleh Nabi.
Ya, ditegur oleh Nabi SAW ketika para mujahidun tersebut memenuhi jalan sehingga membuat orang-orang susah jalan. Kata beliau, siapa yang membuat jalan sesak maka nggak ada pahala jihad baginya. Minggir semua. Ya, minggir semua. Seperti itu. Jadi kita harus belajar yang benar gimana adab-adab jihad itu ada. Jadi jihad itu jangan dipahami bunuh-bunuhan aja, bukan. Ada adab-adab misalnya yang sangat mulia, Masya Allah. Ya, sangat mulia sekali. Diajak dulu ke Islam. Enggak mau, ya sudah tetap kalian dengan agama kalian karena enggak boleh dipaksa. Disitulah berlaku ayat tadi la ikraha fiddin. Kan diajak Islam, enggak mau. Kami tetap masih pengen pada agama kami yang lama. Ya sudah. Tapi kalian harus tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau juga, ya enggak bisa. Enggak mau juga ya sama saja, mereka enggak berdakwah begitu. Tidak mau juga, kalau begitu kami akan menaklukkan kalian dengan peperangan. Kata mereka, ya sudah kami nyerah. Sudah nyerah. Ayo kita perang katanya. Sudah terjadi peperangan. Pada waktu itu perang. Nah, ketika mereka kalah, kemudian ada yang ditangkap dan dalam peperangan itu juga ada adab-adabnya kan gitu ya. Ada adab-adabnya. Seperti yang kita sebutkan sebagian tadi. Ketika mereka berhasil ditaklukkan, maka ada namanya tawanan perang. Tawanan perang sekalipun, lihat dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan, maksudnya ini para sahabat ini. Mereka memberi makan dengan makanan yang paling mereka sukai kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tawanan perang. Ya Allah, Masya Allah. Jadi para sahabat dulu walaupun ada tawanan perang yang berhasil ditaklukkan kan ditawan. Ditawan maksudnya itu dipenjara, ya. Mereka akan berikan para tawanan perang itu dengan makanan yang paling mereka sukai. Kenapa? Supaya mereka mau tertarik dengan Islam. Bukan karena tawanan perang dalam Islam itu kemudian disiksa dia, enggak, dikasih makanan paling enak itu, enaknya tawanan dalam Islam itu. Dikasih makan paling enak, sampai ayatnya itu Allah abadikan itu dalam surah Al-Insan. Bahkan ketika mereka memberi makanan kepada tawanan perang, apa kata kaum muslimin waktu itu? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kalian itu semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kami tidak ingin balasan dari kalian dan tidak ingin ucapan syukron, bukan. Bukan itu yang kami inginkan. Benar-benar kami ikhlas memberi makan kalian, wahai para tawanan, wahai orang miskin, wahai orang anak yatim. Lihat, ya, itulah dia Islam. Kalaupun dia tawanan bukan berarti dizolimi, tapi justru mereka dibuat baik kepada mereka, ya, diperlakukan secara baik. Taib. Dan di antara tawanan itu juga ada yang dijadikan budak, itu dengan keputusan pemimpin amir. Jadi ada sebagian tawanan yang mungkin menurut mereka amir tersebut dijadikan budak, jadilah perbudakan. Ya, itulah perbudakan. Dan perbudakan itu juga ada hikmahnya lagi. Ya, ketika sudah ada budak-budak tadi, dari kalangan wanitanya mungkin dijadikan budak yang dijual belikan, maka di sana juga ada hadis-hadis siapa yang memerdekakan budak, siapa yang memerdekakan budak. Ada enggak dalam Islam seperti itu? Ada. Rasulullah memotivasi merdekakan budak atau beramallah ini, pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Ya, justru perbudakan di dalam Islam tujuannya adalah supaya kaum muslimin berlomba-lomba untuk memerdekakan budak tadi, bukan untuk memperbudak si budak, bukan, untuk memerdekakannya supaya dimerdekakan. Iya, taib, demikian para jemaah. Jadi bisa ya digandengkan antara dua dalil tadi. Jadi tidak ada benturan pada dua dalil itu. Dua dalil, yang satu la ikraha fiddin, ketika sudah diajak dia tidak mau, ya sudah biarkan. Ya, biarkan dia dengan agamanya saja. Dia sudah diajak, ya sudah biarkan. Enggak mungkin kita paksa. Taib. Tapi kalau di sana ada penguasa kaum muslimin, tatkala sudah mengajak orang-orang kafir untuk ke Islam, ya seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian mereka tidak mau diajak kepada Islam, mereka tetap pada agamanya, maka dengan catatan mereka harus tunduk dengan Islam dan seterusnya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, jika ada teman kita sudah dinasehati berulang kali dan dinasehati selalu untuk melaksanakan sholat dan sudah sudah disampaikan konsekuensi dari meninggalkan sholat, tetapi tetap saja tidak melaksanakan sholat, apakah sudah batal keislamannya? Taib. Ya, jadi masalah meninggalkan sholat ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama kita. Sebagian mereka mengatakan sekedar dia meninggalkan sholat maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Ya, namun sebagian para ulama kita juga mengatakan tidak demikian, karena kalimat-kalimat kafir tersebut bisa dibawakan kepada dua makna. Kafir yang akbar atau kufur akbar ataupun kufur asghar. Ya. Jadi ketika ada seorang yang meninggalkan sholat, maka kita hukumi kafir dia dengan kafir yang kecil dulu. Karena untuk kafir akbar ini atau kufur akbar itu memang harus bukti-bukti yang sangat jelas, dan itu memang harus ada tindakan dari penguasa. Ya, dari ulama ataupun umara, bukan masing-masing kita untuk menjatuhkan kufur akbar, kafir, keluar dari Islam. Oleh karena itu, insyaallah wallahu a'lam bishawab, ya, yang rajih yakni kepada pendapat ulama yang kedua, artinya melihat terlebih dahulu. Adapun kita hanya sebatas memberikan nasihat saja. Tidak bisa kita sampai menghukumi dia kafir akbar. Tapi kufur asghar, kufur kecil, ya memang seperti itu tuntutan orang-orang yang meninggalkan sholat, ya jelas dia kafir, tapi belum keluar dari Islam. Hanya saja perbuatannya itu mirip seperti orang kafir, ya ini tidak mau mengerjakan sholat. Bukankah di dalam surat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mudassir itu ya, atau Al-Muzammil, ketika penduduk neraka bertanya kepada penduduk surga, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor wahai manusia? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu, kata mereka, lam naku minal musallin, oh dulu kami enggak sholat. Nah itu dia, ya dulu kami tidak sholat kata mereka. Jadi jawab mereka ketika penduduk surga tanya, loh kok kalian bisa masuk neraka sakor ya? Apa sih yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Kata penduduk nerakanya, kami dulu enggak sholat. Nah itu dia. Baik. Maka ya jelas ini kan perbuatan kufur, tapi bukan kufur akbar, kufur asghar. Ya, selama dia masih meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, maka ini masih menahan dia untuk jatuh kepada kufur akbar. Karena dia masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak mau mengerjakannya, maka dia kufur asghar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bagaimana dengan kasus ini? Udah dinasihati, ya nasihati saja terus. Itulah batasan kemampuan kita, hanya menyampaikan nasihat. Kita nggak bisa memutuskan hukum tadi kamu kafir akbar, karena kalau kita sudah putuskan seperti itu berarti apa? Konsekuensinya berat tadi. Ya, dia harus dibunuh, dia harus dipukul, lehernya harus dipukul dengan pedang. Loh iya, anak umur 7 tahun nggak sholat, apa kata Nabi? Anak umur 10 tahun, anak umur 10 tahun ketika dia meninggalkan sholat, apa perintah Nabi untuk orang tuanya? Dipukul, ya atau tidak? Dipukul. Gimana mukulnya? Gimana mukulnya? Anak umur 10 tahun tidak sholat kata Nabi SAW, maka pukullah, wadribuhum. Ya, pukullah mereka ketika umur mereka 10 tahun, ketika mereka meninggalkan sholat umur 10 tahun. 10 tahun udah balik atau belum? Sudah balik belum 10 tahun? Belum. Ya, umumnya anak-anak balik itu umur 13, 14 itu ada ya, 14. Belum 15, 10 itu belum balik. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, padahal belum balik, masih anak-anak, dipukul. Gimana mukulnya kalau anak-anak itu enggak sholat umur 10 tahun? Mukulnya bapak-bapak gimana? Atau enggak pernah mukul kali? Dorban ghaira mubarrih, ya, pukulan yang tidak menyakitkan, enggak membekas. Ya. Kalau sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak, ada yang kayu
Arok kayak siwak itu dipukul pakai itu. Tek. Enggak sholat. Nah begitu. Kata anaknya, enggak sakit. Iya kan? Enggak sakit katanya. Ya memang karena umur 10 tahun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan edukasi hukum. Bahwasanya mereka biar tahu bahwasanya pelanggaran nanti kamu itu ada hukuman, itu aja yang penting, bukan harus menyakiti, enggak. Ya, lakukan seperti itu. Ini kan banyak para orang tua yang enggak melakukan itu. Ketika anaknya enggak sholat umur 10 tahun, sholat nak, enggak mau. Nah, sudah biar aja. Enggak, ambil yang semisal dengan arah atau sikat gigi gitu ya, atau yang semisal itulah sapu lidi tahu ya, yang segitu, pukul dia, puk nggak sholat dia ketawa nggak sakit bi, yang penting kamu udah dihukum kan gitu ya, itu hukuman bagimu, bilang gitu, itu hukuman bagimu karena nggak sholat ya, nah, seperti itu supaya dia paham, yang penting kan dia paham ya. Kalau anak-anak saja sudah boleh dipukul karena meninggalkan sholat, ini mana anak belum balik, lu gimana yang sudah balik tidak sholat, ya dipukul pakai pedang. Itu kata para ulama, dipukul ya pakai pedang. Tapi yang melakukan itu penguasa, ya, umara, amir yang berhak untuk melakukan itu. Sehingga sebagian ahli mengatakan ditangkap orangnya. Kalau memang di sana ada hukum Islam, tidak sholat ditangkap, ya, diingatkan dia selama 3 hari berturut-turut, dimintai taubat supaya dia mau sholat. Ketika dia nggak mau juga sholat udah 3 hari. Ini pendapat sebagian ulama, ya, istitabah, dimintai tobatnya, ayo tobat dengan sholat, dipenjara dia, ditahan, nggak mau, keras sekali dia, hari kedua, hari ketiga, nggak sholat juga, sudah masuk hari keempat, dipukul dia, bagian lehernya, pakai pedang, ya, halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah jelas, udah dikasih tangguh 3 hari, nggak juga mau sholat, ini memang kafir sudah seperti ini. Nah, tapi cuma itu yang melakukan bukan kita gitu ya, jangan antum tangkapin orang nggak sholat 3 hari, nah kan sholat enggak, kata Ustadz kayak gitu nih, lain, bukan kita yang melaksanakannya, ya, tapi penguasa. Kalau belum ada penguasa yang melakukan seperti itu, ya sudah, tugas kita hanya menasehati saja, nasihati terus, baik itu keluarga kita, teman kita, siapapun itu nasihati, itu saja batasan kita, nasihati, ayolah sholat, ayo sholat, ya, ajak terus dia untuk mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah nanti kita mulai lagi. Mungkin nanti kita mulai 9.30 ya, karena di informasinya jam berapa? Jam 10, setengah 10 kalau bisa udah kita mulai. Nanti mungkin materinya 1 jam, tanya jawab setengah jam. Setelah itu saya langsung kembali ke Balikpapan karena istri harus ngajar juga di asar ya, waktu asar di Balikpapan supaya sempat ke sana nanti. Ya, jadi semoga antum atau teman-teman nanti yang lainnya diinfokan agar bisa jam 9 atau setengah 10 sudah berkumpul. Nanti akan kita bahas materi kaidah-kaidah dalam menghadapi musibah ataupun permasalahan. Taib. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.